Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, welcome to SPP Simfoni Punya Podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Oke, di episode podcast kali ini kamu bakal ditemenin sama Marcel. Tapi Marcel nggak bakal ngobrol sendirian ataupun ngobrol sama mungkin kru Simfoni sendiri nih. Nggak ngobrol sama Sobat Siar, tapi sama Sobat Muda yang bener-bener istimewa nih Sobat Muda. Kenalin, ini dia Kak Salsabila Tiara. Halo semua, halo Sobat Muda. Halo. Mungkin bisa dikenalin nih Kak, kakak itu di UIN jadi apa, terus dari UKM apa gitu ya, mungkin bisa dikenalin juga nih. Atau mungkin nomor teleponnya boleh dibangun di spill nih. Oke, perkenalkan ya Mas, nama aku Salsabila Tiara Putri, biasa dipanggil Tiara, dan aku sebagai Ketua Umum UKM Unior periode 2025-2026 ini. Keren banget, kita langsung ngobrol sama ketuanya UKM Unior di UIN Malang nih Sobat Muda. Tapi ngomong-ngomong soal Unior nih ya, Unior itu apa sih Kak? Unior sendiri itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang menaungi di bidang olahraga Mas, di UIN sendiri. Gitu. Kalau sejarahnya Unior sendiri di UIN masih baru kah atau udah lama banget nih? Sejarah Unior sendiri itu bisa dibilang lama ya Mas, karena dari tahun Unior tuh terbentuk 20 Maret 1997. 97. Nah, awal terbentuknya itu pada tahun 1995 itu ada komunitas sepak bola yang namanya PS Bintang Mas. Nah, mereka ini mencetuskan nih gimana kalau adanya UKM, kita bentuk UKM Unior yang menaungi bukan sepak bola aja tapi banyak cabang lainnya gitu. Jadi Unior resmi dibentuk itu 1997. Tahun gitu, 97. Berarti sampai tahun 2026 itu kurang lebih hampir 3 dekade ya. Betul banget. Buset, ini udah lama banget ya berarti. Udah senior nih UKM ini. Terus kalau misalnya kakak sendiri nih, kakak kan di sini jadi ketua UKM Unior nih ya. Kalau track recordnya ketua-ketua di Unior sendiri tuh biasanya cowok apa? Ada yang cewek juga sih? Nah ini Mas, ini fun fact-nya tuh lucu banget Mas. Nah dari tahun 1997 sampai 2024 ini ketuanya tuh laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan baru 2025 ini aku mencetak sejarah gitu Mas sebagai ketum pertama perempuan gitu. Istimewa. Aku mau applause dulu sih buat kakaknya. Ini perlu diapresiasi nih Sobat Muda karena ini nunjukin kalau perempuan itu juga bisa ngelit sebuah organisasi atau mimpin apapun itu, nggak cuma stigma cowok-cowok aja gitu ya. Betul banget. Istimewa banget. Terus ngomong-ngomong soal Unior yang udah lama banget berkiprah di khususnya di UIN Malang ya. Dan apa sih yang bikin kakak itu tertarik buat gabung di UKM Unior sendiri gitu? Nah, karena basicnya mungkin aku dari olahraga ya Mas, jadi dari dulu udah olahraga, jadinya waktu masuk di kampus, waktu masuk di UIN ini, aku langsung tertuju ke Unior karena iya langsung kan karena Unior tuh membidangi olahraga dan yang dimana ada olahraga kesukaanku di situ. Apa jadi tuh? Aku tenis meja, nggak kelihatan aku tenis meja nih Mas, udah berapa pertandingan udah lumayan lah intinya. Jadi aku masuk di UIN. Sebenarnya tuh aku masuk di UIN itu karena Unior sih, karena aku kenal ini pelatihnya di UIN itu kenal sama aku. Jadi mungkin udah langsung dimasukin gitu loh Mas. Berarti ini ya kayak jalur prestasi lah ya. Bisa dibilang gitu. Wih, keren banget nih. Terus kalau tadi udah di-mention ya kayak sejarahnya, terus yang bikin kakak tertarik bahkan ada tenis meja di Unior itu. Kalau selain tenis meja, apa aja sih cabornya atau cabang olahraganya di Unior sendiri Unior gitu? itu menaungi 7 cabang olahraga Mas yang ada di UIN ini semuanya. Jadi dari futsal, sepak bola, bulu tangkis, catur, voli, basket, sama tenis meja. Sama sepak takraw. Oh, berarti 8 nih? 7 nih Mas. 7. Jadi sebenarnya 8 secara keseluruhan, tapi sepak bola sama futsal ini jadi satu, namanya PS Unior. Jadi PS Unior. Iya, digabung Persatuan Sepak Bola Unior. Gitu. I see. Terus tadi kalau udah di-mention ya kayak banyak banget cabang olahraganya. Terus kalau misalnya kita lihat ada latihan rutinnya nih misalnya. Apakah jadwal latihan rutinnya itu kayak barengan, terus gimana? Apakah latihan sendiri-sendiri gitu? Karena lapangannya mungkin nggak cukup nih buat segitu banyak gitu ya cabornya gitu. Kita ada jadwal sih Mas. Jadi setiap awal periode kita ngadain raker, dan yang dimana raker itu nanti setiap ketua cabang masing-masing olahraga gitu ya itu nanti kita rembukan. Mereka maunya hari apa latihannya, hari apa. Kan otomatis kalau semisal bola besar ya basket, sepak takraw, voli, sepak bola. Nah itu kan nggak mungkin kan jadi satu tempat, itu kan tabrakan semua. Nah itu jadinya kita koordinasi. Mungkin yang hari Senin nanti voli, hari Selasanya basket, hari Rabunya sepak bola, Kamisnya sepak takraw. Jadi gantian antara lapangan dalam dan lapangan luar.
gitu. Jadi nggak yang barengan langsung Enggak, satu hari gitu ya. enggak. Tapi rata-rata keseringannya latihannya di UIN kah atau kerja sama mungkin lapangan olahraga di luar UIN gitu? Oke, mungkin keseringannya di UIN ya Mas, tapi kita juga sering sih mungkin latihan di luar, nyewa lapangan di luar itu kita Iya. sering juga Sering biasanya. juga. Sparring gitu juga sering Iya, ya? sparring sering banget. Kadang Aduh. kita paling sering sih ya di UKM olahraga Semalang ini kan namanya ada performa kan Mas. Performa, Iya, nah oke. itu antara semua UKM olahraga di Malang. Jadi kita ya jadi satu. Kadang kita mau sparring di mana, misal di Unisma gitu, sparring Oke. di Unisma gitu. Oh, Kita sparring gitu. di UIN, kita di UIN. Nah ini mungkin buat sobat muda yang ngerasa timnya udah jago ya dan betul. ready buat sparring sama Unior nih. Boleh banget langsung kontak langsung ke ketuanya nih sobat Betul, muda. betul. Oke, kita mau lanjut lagi nih obrolannya ya Kak. Kalau di Unior sendiri, selain latihan olahraga, maksudnya menjaga kebugaran fisik, terus kegiatan utamanya tuh apa sih Kak? Gitu. Selain latihan dan ikut lomba olahraga gitu. Oke. Kita karena basicnya kita organisasi olahraga, yang pasti kan kita mengedepankan latihan rutin ya Mas, Betul. latihan, sparring dan turnamen. Iya. Nah kita menomorsatukan 3 itu. Nah mungkin agenda sampingannya mungkin di organisasi mungkin seperti kita nanti ngadain reuni akbar gitu Mas, reuni akbar yang mendatangkan seluruh anggota-anggota Unior yang dari tahun 1997. Oh, termasuk alumni-alumni Iya, gitu ya? termasuk alumni yang banyak banget itu. Nah itu termasuk agenda kita. Terus Jadi kayak bikin lomba gitu, event lomba. betul. Kita itu biasanya cabang sih Mas. Jadi cabang. nanti cabang yang ngajuin ke kita mau ngadain lomba ini. Terus kita yang nanti ACC. Oh, gitu. Kalau dari pengurus harian sendiri kita lebih ke ngawasin aja sih Mas, ngawasin kerjanya cabang-cabang ini nanti gimana, berjalan atau enggak sih. Oke. Terus kalau misalnya ada saran nih buat sobat muda yang udah masuk di UIN dan bingung nih, aku kayaknya kuliah pulang gitu ya, betul. bingung mau join apa gitu, karena aku nggak mau yang mikir berat-berat gitu, aku sukanya yang olahraga. Atau mungkin juga sobat muda yang mau masuk ke UIN nih, belum masuk di UIN tapi mungkin tahun ini atau tahun depan bakal masuk ke UIN dan penasaran dan tertarik buat join Unior. Apa sih yang perlu disiapin buat gabung ke Unior? Nah, mungkin yang pasti yang perlu disiapin untuk gabung di Unior ya mungkin ya kebugaran fisik ya Mas, yang Kebugaran pasti fisik ya. yang pasti itu, dan juga mungkin manajemen waktu, manajemen diri juga itu pasti penting banget karena bedanya kita dengan yang lain ya karena kita kan ada tuntutan akademik dan Iya. juga ada tuntutan latihan juga ya non akademiknya juga gitu. Jadi apalagi mungkin untuk anak-anak prestasi yang masuk sini karena olahraga, nah otomatis mereka tuntutannya double gitu Iya. Mas. Nah mungkin harus lebih di self manajemennya mungkin kalau masuk Unior, karena kita nggak memaksakan semungkin ya orang masuk Unior ini mau belajar itu, kita nggak memaksakan kayak harus bisa dulu baru masuk Unior, enggak gitu, karena pokok yang dimana niatnya mau belajar ya sih kita bantu untuk berkembang gitu Mas. Ini aku highlight banget nih sobat muda, kalau kata kakaknya tadi ya, kita tuh bisa banget buat join Unior kalau kita belum punya basic olahraga gitu ya. Betul Jadi nggak banget. perlu minder ya. Iya, nggak usah minder. Kamu nggak bisa basket nih, tapi aku join Unior Pengen bisa nggak gitu? Bisa banget. Bisa banget ya. Aduh, ini kayaknya abis bikin podcast nih ya, aku langsung join Unior nih kayaknya. Bisa banget. Karena kita nggak pernah beda-bedain karena kan masih ada pelatihnya masing-masing kan. Iya. Dan pelatihnya itu pasti tahu porsinya masing-masing. Jadi nggak kita samain semuanya harus bisa, enggak. Gitu sobat muda. Jadi jangan minder deh kalau misalnya kamu masih belum punya ability ya, belum punya kemampuan buat olahraga, mungkin ada minat di sepak takraw, mungkin di Betul, volley. betul banget. Itu boleh banget nih langsung gabung ke Unior UIN Malang. Gak usah minder. Gak usah minder, betul banget. Terus aku punya sedikit kuis sih sebenarnya Oke. Kak. Jadi kuisnya itu kita bakal ada 3 pertanyaan. Jadi ini namanya this or that. Oke. Jadi kakak prefer yang mana gitu ya? Mungkin aku bakal mulai ke ini. Latihan pagi atau latihan malam? Latihan malam. Latihan malam. Latihan malam. Kenapa kok latihan malam? Karena menurut aku kalau latihan malam itu bikin lebih fit sih ya. Menurut aku ya Mas, ini menurut aku nih, bukan Iya. orang lain. Menurut aku. Aman banget, subjektif juga gak apa-apa. Iya. Namanya juga based on true story ya, dan Betul. testimoni. Kalau latihan pagi tuh, aduh bikin males banget Mas. Kayak, aduh bangun tidur males gitu. Kalau latihan malam itu bisa lebih all out gitu loh menurut aku. Oke. Iya, menurutku itu. Jadi aku lebih prefer latihan malam sih. Walaupun sehariannya udah banyak kegiatan Iya, tuh, betul. perkuliahan dan lain Betul. sebagainya, latihan malam tetap jadi Betul. pilihan utamanya. Jadi pilihan sih Wih, kalau aku. keren banget, istimewa nih ya. Ada apa namanya, bahwa kemampuan orang tuh juga beda-beda. Betul. Ada yang emang prefer di pagi latihannya, atau mungkin kalau siang hari tuh ada nggak sih Kak? Aduh, Nggak ada ya? Nggak tahu ya Mas ya itu, karena kan panas banget pasti Iya, siang tuh. apalagi di Indonesia ya. Iya, cepet capek, jadi nggak maksimal gitu Nggak latihannya. maksimal ya. Oke, kita geser ke pertanyaan kedua nih Kak.
pemanasan dulu atau langsung gas latihan? Pemanasan dulu dong. Pemanasan dulu ya? Pemanasan dulu. Kenapa kok penting banget buat pemanasan? Karena pemanasan tuh krusial banget mas, apalagi buat atlet ya. Mungkin kita lihat itu hal sepele banget, cuma pemanasan, nggak usah pemanasan juga bisa. Yeah. Tapi karena otot-otot kita belum lemas, masih kaku, terus kita langsung pakai buat latihan, aduh Yeah. itu pasti rasanya nanti masih kram gitu ya? iya, terus sakit-sakit semua gitu. Itu penting banget itu mas. Oke, kalau olahraganya catur, pemanasannya gimana kak? Biasanya sih kalau teman-teman di catur itu pemanasannya itu ya tetap lari sih mas Oh, biasanya. tetap lari juga? Tetap, Oh, aku pikir tetap. bakal kayak main catur terus sparring sama pelatihnya gitu. Ayo aku tantang gitu. Tetap sih. Tetap olahraga fisik juga ya berarti ya? Kalau aku ngeliat di terus story aku ya, mungkin aku dulu pernah porprov, Yeah. ya tetap gak disamain. Tetap walaupun e-sport juga ya tetap. E-sport, Tetap even pemanasannya. e-sport juga olahraga fisik, jogging gitu. Padahal kan nggak membutuhkan fisik yang Iya, banget ya mas, nah, tapi tetap jogging. Aku pikir bakal kayak ya udah main catur aja gitu, gak yang harus jogging bareng puter lapangan gitu. Tetap sih, karena jogging itu kan buat aliran darah tuh lancar, terus juga pikiran tuh fresh pasti mas. Nambah fokus juga betul, ya. nambah fokus, ngaruh oke, banget oke. sih. Ini jujur insight yang baru sih buat aku gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan terakhir. Main aman atau all out sampai akhir? All out sampai akhir dong. Walaupun udah ketinggalan. All out sampai akhir. Tetap all out sampai akhir ya? Karena kalau main aman itu pastinya bisa ketebak sih sama musuhnya. Oh gitu. Iya, karena kan kita main aman terus dan kita gimana nih caranya menang? Kalau misalnya kita all out, mau Iya. hasilnya nanti menang ataupun kalah, kita tetap all out. Iya. Nah, kita nggak menyesal gitu loh, Mas. Nggak Nggak menyesal, menyesal Mbak. karena kita udah merasa, wah aku udah all out nih, udah Iya. 100%. Kalau emang kalah berarti emang bukan rezekinya. Belum rezekinya gitu. Yang penting kita udah berusaha semaksimal Betul. mungkin ya. Kita udah show off yang terbaik di situ. Betul. Kalau main aman sih menurut aku pasti nanti akhirnya kita nyesel sih, kayak harusnya aku tadi mainnya gini sih, kurang iya. gini. Karena penyesalan tuh selalu datang di akhir, Betul. sobat muda. Jadi kalau misalnya kamu memang punya kemampuan nih, tunjukin aja sampai selesai gitu, sobat muda. Show off yang terbaik nih buat kamu gitu. Oke, jadi di akhir podcast nih kak, aku mau tanya nih, project kedepannya ada apa aja sih di Unior itu? Apakah ada event atau mungkin turnamen terdekat yang bakal diikutin atau mungkin dibuat nih sama Unior? Oke. Untuk mungkin turnamen terdekat belum ada sih, tapi kita ada berita, ada informasi kalau semisal ada porseni. Porseni? Iya, porsi gitu mas. Iya. Porseni. Antar PTKIN Oke. se-Jawa, Mbak. Iya, se-Jawa. Se-Indonesia atau se-Jawa itu? Sejawa. Sejawa. Jawa Bali kalau nggak salah. Nah itu di bulan September kalau nggak Bulan salah. September Iya, ini ya? Jadi teman-teman udah mulai mempersiapkan latihannya mulai sekarang, latihan terus ya. Jadi nanti ke waktu pertandingan kita udah siap Oke. mental, secara mental, fisik kita udah siap semua. Mantap, udah siap tempur lah ya Betul. gitu. Jadi kita nggak terlalu buat acara ataupun buat program kerja yang berat ya mas. Mungkin kayak lebih ke organisasi enggak, Iya. karena basic kita kan UKM olahraga. Iya. Jadi otomatis kita yang ditekankan apa, latihan, ikut Latihan. turnamen, sparring. Iya. Nah, 3 itu bukan organisasi yang kita harus kedepankan gitu. Jadi mungkin beda dengan yang lainnya ya. Iya. Jadinya kita lebih ke fokus latihan ya, yang dimana nanti kalau kita fokus ke latihan otomatis nanti yang lainnya mengikuti, organisasi pasti mengikuti itu. Iya, betul. Jadi emang skill yang diunggulkan di situ Betul. ya. I see. Tapi dari tadi kita ngomongin soal Unior ya. Mungkin ada sobat muda yang penasaran, mau kepoin Unior, mau lihat Unior itu di mana sih kak? Boleh dong di spill sosmednya, Boleh mulai dari banget. IG-nya, YouTube-nya, mungkin ada TikTok-nya juga nih, boleh banget di ada. spill nih. Boleh banget. Kita punya semua platform media, dari TikTok, IG, YouTube itu ada di Unior_UIN Malang. Itu. Bisa dicek di situ teman-teman. Dan nanti di IG Unior itu nanti ada IG per cabang mas. Jadi kalau iya. misalnya aku interesting ke basket tadi ya mas. Oke. Nah mas bisa kepoin di IG ABB Unior gitu. Jadi emang Basket. ada Instagram khusus cabur olahraganya di Unior sendiri Dan gitu. itu tiap hari kita masih update untuk latihan jam berapa, tempatnya di mana, kita pasti update tiap hari di situ. Itu, pantengin terus sobat muda. Kalau misalnya kamu emang penasaran banget dan nggak ada kata terlambat buat join ke Unior nih, apalagi ya. Betul. Selagi masih di UIN nih, masih ada kesempatan nih kak ya. Betul banget sih. Gitu. Daripada nanti nyesel
kalau udah lulus, betul sih. Nah itu karena penyesalan selalu datang di akhir nih Sobat Muda, kayak gitu. Well, tapi Sobat Muda ternyata kita udah hampir masuk di akhir segmen ya. Aku mau ngucapin thank you buat Kak Salsabila udah mampir di podcast kita kali ini. Dan aku mau nge-highlight nih Sobat Muda, pentingnya pengalaman organisasi kampus ya, seperti UNER itu bukan cuman soal olahraga, tapi juga gimana kita belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan juga menjaga semangat berprestasi, kayak gitu. Bener gak Kak? Betul banget sih. Oke, jadi aku udah mau ngucapin terima kasih buat Sobat Muda semua yang udah dengerin dan udah nonton podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat Sobat Muda mungkin yang lagi mobile dimanapun kamu nontonnya, dengerinnya. Thank you so much, dan waktunya buat Marcel pamit dan Kak Salsabila juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Bye-bye.